Kamu tahu nggak asas-asas hukum? Apa aja itu? Yuk, kita bahas gampang dimengerti kok. Yuk, let's go. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami mohon izin untuk Ibu Andina. Kali ini kami akan membahas asas-asas hukum dan contohnya. Pertama ada asas sulum delictum nulla sine praevie lege poenali, di mana suatu tindakan tidak dapat dihukum apabila belum ada peraturan yang berlaku. Contohnya, apabila ada tindakan hukum dan belum ada peraturan yang berlaku, itu tidak dapat dilakukan. Asas audi et alteram partem dan asas audiator et alteram pars, yaitu setiap pihak berhak diberikan kesempatan untuk didengar sebelum dijatuhi hukuman. Contohnya, dalam suatu persidangan, terdakwa berhak membela diri dan memberikan bukti-bukti. Kemudian asas nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman sebanyak 2 kali atas perbuatan yang sama. Contohnya, jika sudah dijatuhi hukuman pada suatu kasus pencurian tertentu, maka seseorang tersebut tidak dapat diadili lagi pada perbuatan yang sama. Via justitia rot caelum atau via justitia pereat mundus memiliki arti keadilan harus tetap ditegakkan meski dunia akan runtuh. Contohnya, hakim tetap memutuskan kepada pelaku tindak korupsi meski pelaku berjabatan tinggi. Indubio pro reo adalah jika terdapat keraguan, maka putusan dikembalikan kepada kepentingan terdakwa. Contohnya, jika bukti kurang jelas, maka terdakwa dibebaskan. Asas lex posteriori derogat priori adalah undang-undang yang baru mengesampingkan atau menggantikan undang-undang yang lama. Contohnya undang-undang baru tentang cybercrime menggantikan atau mengesampingkan aturan lama yang tidak lengkap. Lalu ada asas lex superior derogat legis inferiori adalah undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang rendah. Contohnya peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar 1945. Asas res judicata veritate pro habetur adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum namun sifatnya tetap bersifat mengikat. Contohnya ada kasus perdata yang sudah diputuskan namun tidak bisa diajukan ke pengadilan lain. Asas lex specialis derogat legi generali yaitu asas yang khusus mengesampingkan asas yang umum. Contohnya yaitu UU Narkotika berlaku khusus dibanding KUHP umum pada kasus narkoba. Lalu selanjutnya ada asas nasional aktif atau asas personalitas, yaitu warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat dihukum oleh negara asalnya. Contohnya yaitu WNI yang melakukan kasus korupsi di luar negeri tetap dapat dihukum di Indonesia. Selanjutnya ada asas nasional pasif, yaitu di mana negara berhak menuntut pelaku kejahatan yang menyerang warga negaranya di luar negeri. Misalnya ada warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia, sedangkan di Malaysia itu dia diserang oleh warga negara Malaysia, maka Indonesia berhak menuntut warga negara Malaysia tersebut atas asas nasional pasif. Selanjutnya ada asas universalitas, yaitu adalah prinsip hukum internasional yang dapat mengadili suatu pelaku kejahatan tanpa memandang status kewarganegaraan pelaku dan tempat terjadinya. Contohnya ada suatu tindakan genosida dapat diadili di negara manapun. Dari asas-asas hukum yang tadi, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bersifat adil dan bersifat jelas. Yuk kita saling pahami asas-asas hukum.